Selamat datang dan selamat menikmati. Setelah lantai 100 diselesaikan, terlihat para pasukan Jinwoo sedang mengumpulkan mana kristal yang ada. Jinwoo mendapatkan cincin sebagai set terakhir yang ia butuhkan. Dan juga Purified of Demon Blood sebagai item terakhir untuk membuat Holy Water of Life. Dengan terkumpulnya ketiga item yang dibutuhkan, Jinwoo langsung membuat Holy Water tersebut. Sistem mengatakan bahwa tingkat keberhasilan bergantung dari status intelligence. Jinwoo merasa khawatir merasa statusnya kurang tinggi. Tapi takdir berkata lain. Ternyata Jinwoo berhasil membuat Holy Water tersebut. Hanya Spring Water of the Forest yang habis terpakai, menyisakan dua item lainnya. Dengan adanya Holy Water, Jinwoo berharap dapat menyembuhkan ibunya dari Eternal Slumbers. Holy Water of Life adalah ramuan yang menggunakan sihir luar biasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Seluruh isi botol harus dihabiskan agar ramuan bekerja sempurna. Oleh karena itu, Jinwoo ingin cepat kembali agar bisa mengobati ibunya. Terlihat Iron datang membawa mayat Wyvern ke hadapan Jinwoo. Jinwoo dan lainnya memuji Iron karena ia melakukan hal yang benar kali ini. Dengan mantra ajaib Jinwoo, Wyvern itu pun diekstrak menjadi pasukannya. Saat akan memberi nama, Jinwoo kesulitan mengingat nama lama Wyvern tersebut. Sepertinya Jinwoo lemah dalam hal mengingat nama seseorang. Akhirnya Jinwoo memberi nama Kaisel pada Wyvern tersebut. Esil mengatakan akan menyelenggarakan pesta untuknya, tapi Jinwoo berpikir agar bisa secepatnya keluar dari sana. Jinwoo teringat akan hadiah yang belum diambil, salah satunya batu skill untuk jobnya. Saat Jinwoo menghancurkan batu itu, ia mendapatkan skill baru, yaitu Shadow Exchange. Jinwoo sangat puas dengan skill barunya, yang bisa menteleport dirinya dimanapun bayangannya berada. Saat Esil mengajak Jinwoo untuk kembali ke lantainya untuk pesta, Jinwoo mengatakan ia harus keluar secepatnya dan langsung menggunakan Shadow Exchange. Esil hanya bisa diam dan menghela nafas melihat Jinwoo sudah pergi. Akhirnya Jinwoo kembali ke lingkungannya, tapi saat ia ingin menggunakan Shadow Exchange lagi, ternyata cooldown-nya cukup lama. Jinwoo memutuskan menggunakan Kaisel saja untuk bisa cepat sampai ke tempat ibunya. Di kantor asosiasi, terlihat Pak Wo sedang menjelaskan tentang mutasi semut kepada Pak Go. Dari data yang didapat dari tim Jepang, mutasi semut dari tahun ke tahun terlihat makin berbahaya. Pak Go mencemaskan bagaimana bila semut yang terpancing keluar dari sarang, kembali lagi untuk menolong ratunya. Pak Wo mengatakan akan menggunakan pengacau sinyal untuk mencegah hal tersebut. Pak Wo meyakinkan bahwa para semut menggunakan sinyal untuk berkomunikasi dan akan memutus komunikasinya dengan pengacau sinyal yang mereka gunakan. Pak Go menanyakan bahwa yang perlu mereka khawatirkan hanya ratu dan penjaganya, bukan? Belum sempat Pak Wo menjawab, Pak Go merasakan ada energi yang luar biasa. Di suatu tenda makan, terlihat Pak Baek terdiam merasakan juga energi yang besar tersebut. Lalu teman di depannya mengatakan mungkin Pak Choi dan Hunter Cha sedang mempeributkan masalah saham di guild atau semacamnya. Ternyata yang bersama Pak Baek adalah Min Byung-gu, seorang pensiunan Hunter Rank S. Saat Hunter Min ingin menceritakan lelucon, dengan lantang Pak Baek menolaknya. Pak Baek menganggap Hunter Min agak aneh dalam segala hal, termasuk rasa humornya. Dia adalah Hunter Rank S pertama yang pensiun meskipun dalam kondisi prima. Sebenarnya, ia bukan hanya yang pertama, tapi satu-satunya di dunia. Hunter Rank S dibayar dengan cukup mahal. Pak Baek berpikir siapa juga yang mau berhenti hanya karena mereka tidak ingin menjadi hunter lagi. Bahkan Hunter Min bukan berasal dari keluarga kaya. Hunter Min menanyakan keputusan Pak Baek dalam raid Pulau Jeju, mengingat temannya dulu mati mengenaskan dimakan semut waktu itu. Pak Baek mengatakan banyak alasan yang mendorong dirinya untuk pergi, terutama untuk kebaikan negaranya. Hunter Min menyinggungnya dengan mengatakan sejak kapan ia menjadi orang yang patriotik. Pak Baek mengatakan ia akan tetap pergi bagaimanapun ceritanya. Hunter Min mengira Pak Baek ingin mengajaknya dan mengatakan bahwa ia tidak akan pergi. Tapi Pak Baek mengatakan ia datang hanya untuk mengucapkan perpisahan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Hunter Min terdiam sejenak dan mengatakan ia sudah mengambil ujian menjadi guru. Ia hanya ingin hidup normal dan menjadi guru saja. Ia mengatakan semenjak ia pensiun, banyak guild mencoba merekrutnya dan salah satunya Eugene Construction yang menawarkan posisi ketua guild kepadanya. Dengan gemetar Hunter Min berkata, ia tidak cocok dengan pekerjaan di mana ia harus membunuh atau terbunuh.
Setelah sedikit tenang, Hunter Min mengatakan bahwa ia akan menjadi guru sejarah. Pak Baik tersenyum dan mengatakan dia aneh. Hunter Min membalas bahwa seperti inilah kehidupan normal sebenarnya. Ia hanya ingin membaca sejarah perang, bukan ikut di dalamnya. Pak Baik berpikir bahwa Hunter Min orang yang normal dan para hunter yang aneh sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, sedikit hunter yang tidak suka bertarung melawan monster. Ia rasa beberapa healer juga tidak menyukai hal itu, karena tugas mereka memulihkan orang lain. Mereka berdua pun melanjutkan dengan minum-minum sampai pagi. Di rumah sakit tempat ibu Jinwoo dirawat. Terlihat Jinwoo masuk melalui jendela rumah sakit. Jinwoo berpikir, ibunya mungkin tidak dapat menelan holy water. Biarpun bisa, tidak ada jaminan ibunya akan sembuh. Bila sesuatu yang buruk terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah melihat sistem menciptakan banyak keajaiban sampai sekarang, dan ia merasa harus mempercayai sistem sekali lagi. Saat Jinwoo mencoba meminumkan ramuan itu, tangannya sampai bergetar. Ia pun menghela napas memantapkan tekadnya dan meminumkan ramuan itu kepada ibunya. Sambil menunggu ramuannya bekerja, ia melihat luka di leher ibunya. Pada waktu kecil, Jinwoo berniat membasuh rambut ibunya. Tapi yang terjadi ibunya terkena air panas tersebut. Ibunya mengkhawatirkan dirinya, meskipun ia melakukan kesalahan fatal. Jinwoo merasa bersalah atas bekas luka tersebut. Tiba-tiba warna kulitnya kembali seperti semula. Jinwoo melihat itu menjadi cemas, mempertanyakan kenapa ibunya belum bangun juga. Hanya ada satu alasan Jinwoo ingin menjadi kuat, yaitu kesembuhan ibunya. Tak lama berselang, terdengar suara dari balik tirai memanggil nama Jinwoo. Ternyata ibunya sudah bangun, dan menanyakan kepada Jinwoo sudah berapa lama ia tertidur. Jinwoo menjawab 4 tahun, dan ibunya kembali bertanya tentang adiknya Jina. Setelah tahu semua baik-baik saja, ibunya berterima kasih kepada Jinwoo karena menepati janjinya. Mendengar itu, Jinwoo tak bisa menahan air matanya. Dokter Botak kaget mendengar ada yang terbangun dari eternal slumber. Ia mengatakan sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi. Dokter yang lain mengatakan, wali pasien meminta untuk ia dipulangkan dari rumah sakit sekarang. Tapi dokter Botak menolak dengan alasan kondisi pasien belum stabil dan belum bisa berjalan. Dokter yang lain menyanggahnya karena semua tesnya normal. Pasien sangat sehat dan dapat berjalan sendiri. Dokter Botak tidak percaya hal itu karena pasien sudah 4 tahun tidak bergerak, meragukan badannya akan berfungsi dengan baik. Dokter Botak tetap bersikukuh tidak akan memulangkan pasien. Ia ingin melaporkan ke komunitas kedokteran dahulu, tapi dokter yang lain mengatakan bahwa walinya tidak dapat dibujuk dan ia juga bukan orang biasa. Dokter yang lain memberitahu bahwa wali pasien adalah Sung Jinwoo yang baru saja menjadi Hunter Rank S ke-10 di Korea Selatan. Mendengar itu, Dokter Botak langsung berubah putusan. Ia mengatakan rumah sakit tidak seharusnya menahan orang sehat. Hal yang benar adalah memulangkan pasien. Keesokan paginya, terlihat Jin-ah menangis bertemu dengan ibunya. Melihat hal itu, membuat Jinwoo merasa semua kerja keras dan kesusahannya terbayar sudah. Tapi Jinwoo merasa cemas. Sebagai hunter, ia seperti melewati jembatan tanpa bisa kembali. Saat Jinwoo berada di luar rumah sakit, ia membuka HP-nya. Sudah lama ia tidak mengeceknya karena berada di dalam Demon Castle. Sepertinya ada berita tentang Kaisel yang sedang ramai. Tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor tak dikenal. Ternyata Pak Go yang menelpon dirinya. Jinwoo cukup kaget dan menanyakan apa yang terjadi. Pak Go ingin bertemu langsung untuk berbicara, tapi Jinwoo berkata ia yang akan ke sana. Pak Go menjelaskan bahwa dalam 4 hari, mereka akan pergi ke Pulau Jeju untuk memusnahkan para semut sialan itu. Pak Go berharap Jinwoo dapat menolong mereka. Sudah lama mereka ingin membebaskan Pulau Jeju, dan ia berharap Jinwoo bisa membantu. Jinwoo berpikir bila dalam keadaan normal, ia pasti akan ikut di mana banyak monster yang dapat membuat ia naik level. Tapi mengingat ibunya baru sembuh, ia ingin mempertimbangkannya. Belum sempat ia memutuskan, tiba-tiba ia merasakan gelombang mana yang sangat besar. Jinwoo mengatakan ia merasakan mana yang sangat besar, seperti ada hunter yang sedang bertarung. Pak Go cukup kagum akan naluri Jinwoo yang bisa merasakan dari jarak yang jauh. Pak Go menjelaskan bahwa ada Hunter Rank S yang sedang pemanasan, karena dalam 4 hari mereka akan menyerang Pulau Jeju. Ryuji Goto dan para Hunter Rank S Jepang juga ada di sana.
Jinwoo bertanya apakah Ryuji Goto yang itu? Ya, Ryuji Goto Hunter Rank S terkuat di Jepang. Ia yakin bahkan orang biasa pernah mendengar namanya setidaknya sekali, ujar Pak Go. Di aula asosiasi, terlihat Pak Baek sedang adu kebolehan dengan seseorang yang bertubuh cukup besar. Nampaknya Pak Baek kalah dalam pertarungan tersebut, tapi ia tetap maju dan terus bergelut. Tampak kedua orang itu sama-sama menikmati pertarungan yang mereka lakukan. Pak Go mengatakan sangat jarang Hunter Rank S berkumpul di satu tempat. Energi yang Jinwoo rasakan sepertinya berasal dari mereka. Jinwoo mengatakan Pak Baek tampak sedikit terdorong mundur. Tiba-tiba seseorang berkata, bila Pak Baek serius, Ma Dongwook tidak akan punya kesempatan. Ternyata Pak Choi juga ada di sana. Orang itu adalah ketua Guild Fame, Ma Dongwook, ujar Pak Choi. Jinwoo bertanya kenapa Pak Baek tidak serius, padahal lawannya bukan orang yang bisa diremehkan. Pak Choi menjawab sulit untuk menggunakan kekuatan penuh saat banyak mata yang melihat. Dan Pak Baek dapat merubah wujudnya menjadi monster saat ia bertarung serius. Pak Choi juga memberitahu Jinwoo, ada para hunter Jepang berkumpul di sana. Izawa Ippei, Ishida Mari, Tanaka Kenzo, Hoshino Minoru, Kumamoto Atsushi, Tawata Kanae, Fujishima Tatsumi, Kei, Shimizu Akari, and the one and only Goto Ryuji. Ini pertama kalinya bagi Jinwoo melihat Ryuji Goto Hunter Rank S dari Jepang. Akari yang melihat Jinwoo menanyakan kepada penerjemah siapa orang itu. Penerjemah menjawab dia adalah Sung Jinwoo yang baru saja menjadi rank S. Goto yang juga melihat Jinwoo berpikir apakah ia hunter tipe assassin. Kehadirannya luar biasa yang tidak dapat disembunyikan meskipun dia berusaha. Dan ketika ia berkata Jinwoo adalah assassin yang luar biasa, penerjemah menjawab Jinwoo adalah tipe penyihir. Goto seakan tak percaya, tapi penerjemah meyakinkan kalau itu sudah dikonfirmasi. Terlihat Hunter Lim tidak senang melihat Jinwoo, karena Jinwoo sudah merusak debut Minsung anggota guildnya. Hunter Cha baru menyadari, udara di sekitar menjadi berubah karena kehadiran Jinwoo. Ishida yang mencoba memberitahu soal Jinwoo dijawab ketus oleh Kei, karena Kei ingin muntah dengan banyaknya Hunter Rank S di sekitarnya. Kei melihat Hunter Cha setipe dengannya, ingin mengajaknya berbicara, tapi ia takut disangka modus dan juga ia tidak bisa bahasa Korea. Setelah melihat pertarungan antara Pak Baek dan pelatih Ma, penerjemah mengatakan kepada Goto bahwa sudah tidak ada lagi yang perlu dilihat. Dibandingkan Goto, para hunter tersebut tidak akan banyak membantu. Dengan melihat Hunter Cha, Goto menjawab masih ada satu yang berguna menurutnya. Ada seseorang yang menanyakan ke penerjemah, apa maksud dari perkataannya itu? Orang itu menanyakan apa maksud dari hunter Korea Selatan dikatakan payah. Dan ia mengerti yang mereka bicarakan karena ia belajar bahasa Jepang saat SMA. Penerjemah mengatakan tidak mengenal dirinya, tapi anak buah orang itu mengatakan ia adalah Tuan Park Jong-soo. Anak buah orang itu makin kesal setelah penerjemah mengatakan ia tidak pernah mendengar nama itu. Kedua orang itu makin kesal dan malu saat penerjemah mengatakan hanya rank S saja yang ikut penyerangan Pulau Jeju. Penerjemah mengatakan bahwa mereka tidak dapat berharap pada hunter lemah untuk tugas sepenting itu. Hunter Park menyindir dengan mengatakan apa yang wanita bisa lakukan selain menjadi penerjemah. Mendengar itu, penerjemah menjadi marah dan memperkenalkan dirinya sebagai Hanekawa, hunter tingkat A, dan menantang Hunter Park untuk mengalahkan dirinya yang hanya bekerja sebagai penerjemah. Sebenarnya Hunter Park tidak terlalu peduli tantangan Hanekawa, tapi Hanekawa mengatakan apakah mungkin dia bukan hunter petarung. Membuat Hunter Park emosi jiwa. Pak Choi terlihat tertarik melihat sparring kedua orang itu. Hunter Park mengatakan untuk memutuskan peraturan yang tidak membuat mereka menyakiti satu sama lain. Peraturannya adalah yang menangkap pergelangan tangan lawannya, dialah pemenangnya. Hanekawa berpikir kalau ia tidak boleh menyerang sembarangan dan mengatakan peraturannya mengarah kepada sedikit strategi. Dengan posisi meremehkan, Hunter Park berkata tidak perlu mengeluarkan tangannya selain menangkap pergelangan Hanekawa. Pertarungan pun dimulai dengan Hanekawa langsung maju menghampiri Hunter Park. Terlihat Hunter Park dengan kecepatannya, dengan mudah menghindari semua serangan yang dilancarkan. Tangan Hanekawa pun terpental terkena tendangan Hunter Park. Hunter Park berkata itu bukan serangan, ia hanya menangkisnya saja. Hanekawa pun mengatakan tidak sangat keren berpose seperti itu.
Hunter Park terkejut melihat celananya sobek dan selangkangannya terbuka. Melihat Hunter Park lengah, Hanekawa langsung maju menyerang. Tapi dengan cepat Hunter Park menangkap pergelangannya. Hunter Park mengatakan tidak seperti monster, manusia tidak bergerak dalam pola yang sederhana. Goto mengatakan itu adalah pertunjukan yang menarik, dan mengatakan kepada Hanekawa ia ingin menyampaikan sesuatu. Untuk meningkatkan kepercayaan, ia ingin mengajukan usul kepada tim Korea. Bagaimana bila mereka latih tanding dengan aturan yang sama? Pak Go menyetujuinya, tapi dengan mengecualikan kelas penyihir dan kelas pendukung, karena akan sulit untuk dinilai. Pak Baik pun ingin menambahkan aturan. Barang siapa menyentuh punggung lawan atau menjatuhkan lawan, akan dihitung juga sebagai pemenang. Daripada bertarung 1 lawan 1, akan diganti menjadi pertarungan tim. Setelah Hanekawa menerjemahkan semua kepada Goto, ia pun menyetujui hal tersebut. Pak Baik, pelatih Ma, Hunter Lim, dan Hunter Cha akan berpartisipasi untuk Korea Selatan. Dan yang berpartisipasi untuk tim Jepang adalah Kenzo Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, dan Kanae Takawa. Sepertinya Goto tidak ikut dan hanya melihat dari samping saja. Sangat jarang melihat Hunter Rank S bertarung, ia bersyukur datang ke sana, pikir Jinwoo. Para Hunter dari kedua pihak pun bersiap-siap. Ia merasa Pak Baik dan pelatih Ma akan menjadi lawan yang sulit, tapi sepertinya Pak Baik menyembunyikan sesuatu. Kanae sudah memutuskan akan melawan Hunter Cha, mengingat mereka sama-sama wanita. Hunter Lim berharap mereka tidak terlalu serius kepadanya. Pelatih Ma tampak sudah bersiap, dan sepertinya Kenzo akan menjadi lawannya. Pertarungan pun dimulai dengan adu jotos pelatih Ma dan Kenzo. Minoru langsung melompat mengincar Hunter Lim. Hunter Lim langsung mengeluarkan skillnya untuk menjaga jarak, Minoru berhasil menghindarinya. Tapi serangan tersebut hampir mengenai orang yang di belakangnya. Pak Go mengatakan aula latihan dibangun dan diperkuat menggunakan batu sihir terbaik. Hunter biasa tidak akan bisa membuat lecet sedikit pun di ruangan ini. Tapi orang-orang ini dalam sekejap menghancurkan sekitarnya. Pak Baik tampak serius melawan Kumamoto, tapi Kumamoto berencana tidak mengikuti aturan yang ada. Ia langsung memposisikan dirinya di belakang Pak Baik dan langsung menyerang dengan niat membunuh. Pak Baik dengan cepat menghindar, ia yakin merasakan niat membunuh darinya. Kumamoto merasa dia hampir khilaf dan ia berpikir dirinya tidak cocok jadi Hunter. Pak Baik merasa ia harus sedikit lebih serius dan berharap lawannya dapat mengimbanginya. Kumamoto ketakutan melihat Pak Baik berubah dan ingin pergi saja dari sana. Pak Baik pun maju menyerang dan Kumamoto berusaha keras untuk menghindarinya. Tiba-tiba ada ledakan yang membuat Pak Baik menoleh ke belakang. Ternyata pelatih Ma sudah dikalahkan dan begitu pula dengan Hunter Lim. Sekarang posisi Pak Baik agak tertekan, karena ia harus melawan 3 orang sekaligus. Di sisi lain, Kanae sedang melawan Hunter Cha. Julukan Hunter Cha adalah sang penari. Ia diberikan julukan itu karena pergerakannya yang mengalir seperti orang yang sedang menari. Tiba-tiba, Hunter Cha membuat pergerakan besar yang membuat Kanae teralihkan, dan dengan cepat menyentuh punggung Kanae. Hunter Cha langsung bergegas membantu Pak Baek, tapi Kumamoto langsung menghadangnya. Hunter Cha merespon dengan melancarkan serangan bertubi-tubi. Tim Jepang sampai kaget melihat kecepatan Hunter Cha yang luar biasa. Hunter Cha merasa serangannya berlebihan dan Kumamoto terlihat sangat marah. Tim Jepang mengatakan kalau Kumamoto marah, kepribadiannya langsung berubah. Ia bahkan tidak akan ingat apapun setelah pertarungan berakhir. Sangat mungkin ia melakukan serangan ilegal dan menyerang timnya sendiri. Setidaknya ia bisa menyelesaikan dungeon tingkat B sendirian. Melihat itu, Pak Goto mengatakan bila tim Korea akan mendapatkan luka serius, segera hentikan dia. Penerjemah menjawab mungkin sekarang saat yang tepat untuk menghentikannya. Kumamoto makin menggila menyerang Hunter Cha. Sampai pada suatu titik, serangannya akan mengenai Hunter Cha, Jinwoo muncul dan menahan kaki Kumamoto. Jinwoo mengatakan untuk latihan, niat membunuhnya terlalu berlebihan. Tapi Kumamoto terus menyerang dengan satu gerakan. Jinwoo membanting dan mengunci Kumamoto di lantai. Melihat pergerakan Jinwoo, Pak Goto sampai bertanya lagi kepada Hanekawa tentang kelasnya. Hanekawa mengatakan itu sudah resmi diberitakan. Lalu Jinwoo berkata kepada Hunter Cha agar tim Korea mengakui kekalahan dalam latihan ini. Dan Pak Baek sudah tertangkap juga. Lalu Hanekawa menghampiri Jinwoo dan mengatakan bahwa Pak Goto ada pesan untuknya. Ia ingin bertarung 1 lawan 1 dengan dirinya. Dari bahasa tubuhnya Goto, ia sudah mengetahui Goto ingin bertarung.
Ia bahkan tidak perlu mendengar terjemahannya. Jinwo bertanya-tanya, apakah Goto ingin tahu betapa hebat dirinya. Jinwo tidak tahu niat Goto sebenarnya, tapi ini kesempatan bagus untuk mengetahui berapa banyak ia bertambah kuat sejak ia dari Demon Castle. Melihat Jinwo tersenyum di hadapannya, Goto mengakui bahwa Jinwo punya nyali. Hanekawa mengatakan Jinwo setuju untuk bertarung, tapi dengan satu syarat, yaitu Goto harus menggunakan kekuatan penuhnya. Semenjak ada Shimizu Healer tingkat S, Goto merasa tidak akan ada masalah, dan mengatakan pada Shimizu agar bersiap menyembuhkan Jinwo sambil menunjuk kepadanya. Hunter Cha mulai khawatir, tapi mengingat Jinwo dapat menyelesaikan dungeon tingkat A sendirian, ia rasa tidak akan ada masalah. Hunter Cha bertanya kepada Pak Baek, kenapa ia tidak mencoba menghentikan Jinwo. Pak Baek berkata, biasanya ia akan mempertimbangkan bila Goto menjadi lawannya, tapi ia sangat penasaran dan ingin melihat pertarungan mereka. Saat Jinwo sudah siap dan mengatakan mulai, tangan Goto sudah hampir mencapai wajahnya. Serangan Goto sangat dahsyat, tapi sayang Jinwo dapat menghindar. Goto tidak percaya kalau Jinwo tipe penyihir. Ia merasa Jinwo bisa menipu yang lain, tapi bukan dirinya. Goto berencana akan membuka penyamaran Jinwo dan menunjukkan pada dunia siapa Jinwo sebenarnya. Jinwo terus menghindar serangan sambil tersenyum, membuat Goto geram. Tim Jepang merasa Goto menanggapi ini dengan serius. Pelatih Ma berkata Jinwo bisa bertahan, walaupun lawannya hunter terkuat di Jepang. Pak Choi yang habis merokok di luar, merasa ia melewatkan sesuatu yang menarik. Setiap serangan Goto dapat Jinwo hindari. Hingga pada satu titik, Goto merasa ia harus habis-habisan untuk dapat mengenainya. Dengan niat membunuh, Goto melancarkan serangannya. Lalu muncul notifikasi untuk Jinwo yang mengingatkan bahwa di dekatnya ada seseorang dengan niat membunuh. Tampak serangan Goto dengan niat membunuh dapat ditahan olehnya. Jinwo mengatakan bila ia telat sedikit saja, ia akan kehilangan mata kanannya. Goto sampai heran kenapa Jinwo bisa begitu kuat. Jinwo bisa saja menangkap pergelangannya, tapi dengan sengaja malah menangkap tangannya. Jinwo mengatakan permainan seharusnya sudah berakhir saat ia menangkap lengannya. Tentunya Goto tidak ingin berakhir seperti ini, bukan? Mereka berdua tampak akan habis-habisan dalam pertarungan ini, sampai membuat Hunter Cha dan Pak Baek panik. Saat Jinwo dan Goto akan melanjutkan ke ronde berikutnya, Pak Baek dan Hunter Cha langsung menahan Jinwo. Goto juga ditahan oleh Minoru, dan Kei langsung membuat pembatas dari es untuk memisahkan mereka berdua. Pak Baek mengatakan sudah cukup. Goto akan memimpin penyerangan tim Jepang beberapa hari lagi. Dan Hunter Cha menambahkan, tidak ada yang bisa bertanggung jawab bila terjadi sesuatu pada Goto. Pak Baek mengatakan pada Hanekawa bahwa situasi sudah memanas dan anggap saja sudah selesai. Pak Baek bertanya kepada Jinwo, apa ia melewati batas? Jinwo berkata tidak apa-apa. Pelatih Ma memuji Jinwo karena bisa bertarung melawan Goto dan selesai hanya dengan goresan di pipi saja. Pelatih Ma ingin merekrut Jinwo karena di dalam guildnya penuh dengan penyihir dan tidak cukup banyak petarung. Dari atas Pak Choi berteriak bahwa Jinwo adalah tipe penyihir. Mendengar itu membuat pelatih Ma kaget tak percaya. Jinwo merasa ia terlalu bersemangat, tapi ia menyadari seberapa kuat semua orang di sana. Dan yang terpenting, para hunter tingkat S, tidak ada satupun yang menyadari pasukannya yang bersembunyi di dalam bayangan. Bahkan Goto sekalipun tidak menyadari apa-apa. Hanekawa mencoba memanggil Goto, tapi Goto terdiam tidak merespon. Terlihat wajah Goto seperti orang yang ketakutan. Tampak Pak Baek sedang berada di kantornya. Ia berpikir apakah mungkin seseorang dapat terus bertambah kuat. Merekrut Jinwo tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi masih banyak cara lain untuk membangun hubungan dengan hunter berbakat. Tiba-tiba ada notifikasi dari handphonenya. Ternyata itu adalah list partisipan untuk penyerangan Pulau Jeju dalam 4 hari. Tapi ada sesuatu yang membuat Pak Baek terkejut. Ternyata nama Jinwo tidak ada dalam list tersebut. Di hotel tempat Goto menginap, terlihat Goto sedang berbicara dengan Sugimoto dan mengatakan ada hunter berbakat di Korea Selatan. Sugimoto mengatakan pasti orang itu tidak sehebat Goto. Goto mengatakan tidak yakin akan hal tersebut, membuat Sugimoto penasaran siapa nama hunter itu. Goto memberitahu hunter itu bernama Sung Jin-woo. Ia baru saja dibangkitkan kembali menjadi rank S. Sugimoto mengatakan bahwa nama Jinwo tidak ada dalam list partisipan Korea dalam penyerangan ke Pulau Jeju. Goto mengatakan Pak Go sudah pasti gila.
tidak membawa hunter berbakat seperti Jinwoo. Tapi Sugimoto menjawab sudah ada 16 hunter rank S yang bergabung, ia rasa tidak akan ada masalah. Di dalam kawah gunung di Pulau Jeju, terlihat semut-semut memakan satu sama lain karena sudah tidak ada makanan yang tersedia. Ratu Semut mengatakan tidak bisa terus seperti ini. Mereka butuh pasukan yang lebih kuat. Mereka butuh prajurit terhebat yang dapat memimpin kerajaan. Untuk kejayaan kerajaan dan menanamkan rasa takut kepada setiap musuh yang berusaha menghentikan mereka. Tanpa ada sesuatu akan keluar dari telur yang besar itu. Semut yang baru menetas langsung meraung keras dan energinya meluap memenuhi kawah gunung itu. Sesampainya Jinwoo di rumahnya, terlihat sangat berantakan dan Jinwoo baru tahu kalau Jin Ah malas-malasan selama ia pergi. Ibunya mengajak mereka untuk membantu membereskan rumah dan Jinwoo tersenyum mengangguk akan hal itu. Saat mereka sedang beberes, ibunya terlihat diam memandang foto di tangannya. Ibunya bertanya kepada Jinwoo, apakah ada kabar tentang ayahnya selama ia tertidur? Dengan berat hati, Jinwoo berkata tidak ada kabar sama sekali. Jinwoo bertanya-tanya dalam hati, apa respon ibunya bila tahu kalau ia mengikuti jejak ayahnya sebagai hunter? Ada alasan mengapa ibunya tidak pindah dari apartemen tua ini. Meskipun dirinya sudah menghasilkan uang yang banyak, ibunya tetap menunggu ayahnya yang hilang untuk kembali. Ibunya berharap kalau ayahnya mungkin menemukan jalan pulang ke apartemen ini. Di berita televisi, terlihat mereka sedang membahas semut di Pulau Jeju. Dari evolusi tahap kedua terlihat semut semakin besar dan merangkak di tanah. Tapi pada saat evolusi ketiga, semut itu lebih cepat dan dapat menggunakan keempat kakinya sebagai tangan. Inilah gambaran semut yang menyebabkan kekacauan di Jepang. Sekarang semut telah mendapatkan sayap di belakangnya dan dapat terbang di udara. Seseorang mengatakan, pantas saja banyak hunter melarikan diri melihat semut yang seperti itu. Jinwoo sedang melihat handphone yang banyak berisi hate comments karena ia tidak ikut dalam penyerangan Pulau Jeju. Tapi tiba-tiba ada panggilan masuk. Ternyata Jinwoo yang menelponnya. Ia memberitahu Jinwoo kalau sudah mendapat kantor untuknya dan mengajaknya untuk melihat bersama. Saat sampai, Jinwoo kaget melihat betapa besar kantor tersebut. Jinho menjelaskan bahwa mereka butuh ruangan yang besar untuk semua orang dan membutuhkan minimal 3 orang untuk memulai sebuah guild. Dan Jinho memberitahu bahwa ada orang asing yang mencari dirinya dan berbahasa Inggris sembari merogoh kantongnya. Sambil memberikan kartu nama orang itu, Jinho memberitahu bahwa orang itu akan tinggal di Korea untuk beberapa hari dan orang itu berharap Jinwoo menghubungi dirinya. Tiba-tiba Jinwoo merasakan sesuatu dan berkata kepada Jinho bahwa ia harus pulang. Jinho kaget melihat Jinwoo menghilang begitu saja dan bertambah kaget melihat prajurit bayangan yang muncul tiba-tiba. Di lingkungan apartemen Jinwoo, terlihat seorang wanita ditodong pisau oleh seorang pria. Pria itu mengatakan akan membunuhnya bila ia bersuara. Pria itu mengatakan sangat menyukai lingkungan ini. Tapi dari belakang Jinwoo juga mengatakan ia juga suka dengan itu. Jinwoo bertanya kepada pria itu, kenapa ia melakukan hal seperti ini? Pria itu berkata hanya ada satu alasan melakukan ini, yaitu untuk bersenang-senang sembari maju untuk menusukkan pisau. Pria itu dengan ganas menghujam tubuh Jinwoo dengan tusukan yang sangat banyak. Tapi Jinwoo hanya terdiam dan tidak terluka sama sekali. Dengan satu gerakan, Jinwoo merebut pisaunya dan menyayat kaki pria itu. Jinwoo menyuruh wanita itu untuk pergi saja karena hari sudah gelap. Jinwoo memperingatkan agar pria itu menyerahkan diri sebelum tengah malam bila ia ingin tetap hidup, dan menyuruh bayangannya agar membunuhnya bila ia tidak menyerahkan dirinya. Sebelum pergi, Jinwoo berkata semoga pria itu tetap hidup. Dan dalam perjalanan pulang, ia teringat kalau besok adalah hari penyerangan Pulau Jeju. Esok harinya, terlihat beberapa helikopter membawa para hunter menuju Pulau Jeju. Terlihat Goto sambil memegang handphone, melihat bekas cengkraman tangan Jinwoo. Ia teringat perasaan saat melawan Jinwoo, seperti menghadapi kematian. Goto merasa dirinya menjadi lebih lemah. Keesokan harinya, banyak kapal perang mulai bermunculan di sekitaran Pulau Jeju. Terlihat Knights Guild sudah bersiap di kapal tersebut. Ada pelatih Ma yang sedang memberitahukan wakil ketua guildnya untuk menjaga dari belakang. Tapi wakilnya mengatakan ia sebenarnya tidak merasa baik mengirim pelatih Ma ke Pulau Jeju. Setelah memberi instruksi, pelatih Ma pun pergi. Ada Hunter Lim yang marah-marah karena Minsung dimasukkan dalam operasi ini.
Ia menyuruh agar Minsung ditaruh di tempat sejauh mungkin di belakang. Tapi Minsung malah asik-asikan diwawancarai oleh media. Mereka yang tidak ikut penyerangan akan berjaga-jaga apabila ada semut yang terbang ke daratan. Setiap tim dibentuk untuk mempertahankan wilayah di sekitarnya. Bahkan Hunter yang sudah pensiun ikut bergabung, bersama dengan yang dibangkitkan tapi tidak memilih menjadi Hunter. Ada sekitar 5.000 orang, itu sekitar 1/10 dari 50.000 yang terbangkitkan di Korea Selatan ikut bertarung. Di dalam helikopter, seseorang memperkenalkan dirinya sebagai reporter yang bekerja untuk berita. Kali ini ia akan meliput aksi para Hunter. Reporter mengatakan bahwa penyerangan ini akan disiarkan langsung secara nasional. Akan ada jeda 10 menit sebelum disiarkan, jadi tim editing dapat memfilter dalam waktu tersebut. Pak Baek tidak percaya ada reporter yang ikut menemani mereka dalam misi yang berbahaya ini. Ia tidak mengerti apa yang Pak Go pikirkan. Pelatih Ma mengatakan agar reporter itu bisa menjaga dirinya di luar sana. Reporter itu mengatakan agar jangan khawatir, karena ia sebenarnya Hunter tingkat A. Ini bukan pertama kalinya ia pergi ke tempat berbahaya untuk meliput berita. Ia sudah meliput beberapa kali Dungeon Break. Tentu saja ia merasa tidak yakin, karena kali ini situasinya lebih berbahaya. Pelatih Ma mengatakan agar jangan cemas. Asosiasi mengirim reporter kali ini karena mereka yakin dalam penyerangan keempat punya peluang bagus untuk berhasil. Ini pertama kalinya masyarakat biasa akan menyaksikan penyerangan tingkat S. Ditambah, mereka sudah 3 kali gagal di Jeju. Semua orang akan menonton dengan penuh semangat. Pak Baek berpikir realita sebenarnya. Bila mereka gagal dalam misi ini, Korea Selatan akan terhapus dari muka bumi. Saat melihat Byung-gu, Pak Baek berkata ia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Byung-gu mengatakan bahwa ia merasa Pak Baek akan mati duluan tanpa heal darinya. Karena Pak Baek langsung menerkam setiap kali bertemu dengan monster. Saat Hunter Cha sedang bertanya pada Pak Baek tentang Jinwoo, pelatih Ma memberitahu bahwa sudah saatnya mereka beraksi. Sesampainya Goto dan timnya di Pulau Jeju, ia melihat kondisi kota yang seperti kota mati. Saat melihat bangkai semut, Goto berpikir ada pemangsa di pulau itu. Goto pun melakukan pengecekan kepada 3 tim lainnya yang sudah tersebar di pulau itu. Saat semua sudah terkonfirmasi, Goto memerintahkan untuk mengeluarkan mana di posisi masing-masing untuk memancing semut keluar dari sarangnya. Ternyata hal tersebut berhasil, para semut keluar dan bergerak menuju posisi tim Jepang. Tapi beberapa semut mengincar helikopter yang berisi tim Korea. Pak Choi segera keluar dan berkata ia akan menghadapi mereka. Pak Choi segera merapal sihirnya dan mengarahkan kepada ketiga semut itu. Semua targetnya terkena serangan, tapi hanya satu yang mati. Melihat hal itu, Pak Choi merapal sihir yang lebih besar lagi dan langsung menghanguskan 2 semut yang tersisa. Pak Choi berkata, para semut sudah banyak berubah, mereka tidak sama seperti yang dahulu. Lalu Pak Choi melompat dengan alasan untuk mengukur seberapa kuat semut itu sekarang. Sesampainya Pak Choi di tanah, ia langsung mengeluarkan skill areanya. Mendengar suara terbakar, Pak Choi teringat akan masa kecilnya. Ia mendengar suara semut terbakar dengan korek apinya, tapi sekarang ia mendengar suara kembang api. Melihat semua semut sudah mati, Pak Choi mengatakan mereka bisa turun sekarang. Mereka pun bersiap dan meloncat keluar dari helikopter itu. Di dalam kapal perang Jepang, terlihat Sugimoto memberi perintah agar pengacau sinyal dinyalakan. Pengacau sinyal pun menyala, menargetkan seluruh pulau Jeju. Dengan ini, para semut tidak akan mendapatkan sinyal yang dikirim dari ratunya. Tim Bravo dengan mudah mengalahkan semut-semut yang menghampiri mereka. Untuk tim Charlie pun keadaannya sama, semut-semut yang ada malah menjadi mainan bagi mereka. Terutama Kenzo yang berkeliling dan membunuh setiap semut yang dijumpainya seperti anak kecil. Ledakan pun terlihat dari sarang semut, menandakan tim Korea sudah memulai misinya. Sesampainya mereka di dalam sarang, Pak Choi langsung memasang jaring api untuk mencegah para semut yang akan masuk atau keluar dari sana. Lalu Pak Choi mulai merapal bola api yang sangat banyak. Ia berniat menggunakan bola-bola api itu sebagai pencari jalan menuju tempat ratu. Ada satu lubang yang tidak meledak, Pak Choi menganggap itulah jalan yang dipilih untuk menuju tempat ratu. Terlihat Jinwoo sedang menyelesaikan misi hariannya. Biasanya tempat itu selalu ramai, tapi saat ini tidak terlihat seorang pun di sana.
ia berpikir sepertinya penyerangan Pulau Jeju sudah dimulai. Jinwoo berpikir walau tanpa dirinya, mereka pasti dapat menyelesaikan penyerangan itu. Asal tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Di dalam sarang, tim Korea sudah semakin dalam berjalan di sarang itu. Dengan melihat mata semut yang mereka bunuh, matanya menunjukkan bahwa mereka bertugas menjaga di tempat yang gelap. Byunggu mengatakan apakah mungkin ratunya ada di dalam, bisa saja ratunya meninggalkan semua dan melarikan diri. Tapi Pak Baek menjawab mereka hanya semut dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Selain pulau ini, tidak ada tempat lain untuk mereka tuju. Reporter itu merasa sudah semakin gelap di sana. Ia bertanya-tanya apakah kameranya merekam semuanya dengan bagus. Ia merasa markas pusat sudah memberinya kamera yang terbaik. Saat mereka berjalan semakin dalam, mereka akhirnya sampai di tempat penyimpanan telur para semut. Mereka menganggap kalau Ratu Semut tidak akan jauh dari telurnya. Saat Pak Choi hendak membakar semua telurnya, ia dihentikan oleh Hunter Cha. Hunter Cha menunjuk sebuah cangkang telur yang terbesar di antara yang lain. Byunggu berkata tidak mungkin telur semut sebesar itu. Apakah itu penjaga semut atau yang lainnya? Lalu Pak Baek berkata kepada Byunggu agar mereka fokus saja untuk membunuh Ratu saja dan jangan memikirkan hal lainnya. Di luar sarang, tampak tim Charlie masih terus berburu semut di sana. Saat Kenzo meminta agar dirinya di-heal, Shimizu mengatakan ia ingin minta sesuatu. Saat Kenzo memalingkan wajahnya sebentar melihat semut yang datang, tiba-tiba Shimizu terpenggal saat Kenzo menoleh kembali. Melihat kejadian itu, Kenzo dan Kacamata bersiaga menghadapi monster yang baru saja memenggal temannya. Kenzo pun berusaha menyerang monster itu, tapi dengan kecepatan luar biasa, kepalanya terpenggal oleh monster itu. Kacamata tidak tinggal diam dan bersiap menyerang, tapi ia menerima nasib yang sama seperti yang lainnya. Dalam sekejap, tim Charlie dimusnahkan. Mereka pun berhadapan dengan penjaga ratu. Pelatih Ma merasa setiap penjaga setara dengan hunter tingkat S, tapi pergerakan mereka mudah terbaca, tidak seperti hunter yang bisa melakukan berbagai macam strategi. Melihat penjaga sudah ditahan pelatih Ma, Hunter Cha maju untuk menyerang. Dengan gerakan yang sangat halus, Hunter Cha membunuh penjaga ratu tersebut. Saat penjaga yang lain muncul, Hunter Cha membunuh dengan satu gerakan besar. Hunter Cha merasa tubuh penjaga agak sedikit keras. Pelatih Ma merasakan hal yang sama dan bersyukur kalau jumlah penjaganya tidak terlalu banyak. Byunggu mengatakan agar jangan cemas, ia akan membantu dari belakang. Pak Baek mengatakan bahwa setidaknya Byunggu tidak bertingkah seperti pengecut. Mendengar itu, Byunggu langsung menghantam kepala semut yang ada di depannya. Byunggu mengingatkan mereka agar jangan lupa kalau semut masih bisa hidup beberapa waktu setelah kepalanya diserang. Ia menyarankan agar menyelesaikan dengan rapi agar semut itu tidak menyerang mereka lagi. Untuk berjaga-jaga, Byunggu merapalkan buff kepada setiap anggota sesuai dengan kebutuhan kelasnya. Muncul sepasukan semut lagi setelah mereka di-buff. Pak Baek mengatakan kepada Byunggu bahwa ia sudah berkontribusi dengan buff-nya, jadi nikmati saja pertunjukannya dari belakang. Tim Bravo diperintah untuk mengecek tim Charlie sejak mereka kehilangan kontak. Sesampainya mereka di lokasi, terlihat ada bekas pertarungan, tapi ditemukan kacamata Fujishima di antara mayat semut. Saat mereka melihat lebih jauh di sekeliling lokasi itu, mereka dikejutkan oleh keadaan tim Charlie yang sudah terbantai. Tiba-tiba Kei membuka maskernya dan muntah di tanah. Kei mencium aroma busuk yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Pusat aroma busuk itu berasal dari hutan yang ada di depannya. Kei langsung mengeluarkan skill S-nya, memenuhi semua area hutan di depannya. Monster itu langsung maju menyerang Kei, menghancurkan es di depannya beserta dengan dirinya. Di dalam sarang semut, Pak Baek merasa buff Byunggu seperti memberi dirinya sayap. Saat Pak Baek melihat Hunter Cha, ia melihat Hunter Cha membunuh 2 kali dari jumlah yang ia dapat. Saat pelatih Ma sedang mengkalkulasi waktu mereka, Hunter Cha mengatakan ia mencium suatu aroma. Ia merasa sepertinya itu ratu bersama dengan penjaganya. Pak Baek merespon dengan berkata ia akan mengeceknya. Ternyata benar itu ratu bersama dengan 8 penjaganya, dan ratu itu berada di paling belakang. Pelatih Ma mengatakan kalau ia akan menahan ratunya dan meminta Hunter Cha membereskan para penjaganya. Pak Choi mengatakan akan sia-sia kalau hari ini ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat penjaga akan menyerang Pak Choi dari belakang, tiba-tiba ada panah yang menyerang penjaga tersebut. Ternyata itu serangan Hunter Lim,
dan ia mengatakan akan menjaga bagian belakangnya. Pak Baik merasa tidak perlu lagi untuk menghemat tenaganya dan langsung memasuki mode binatang buas miliknya. Dengan satu serangan, ia langsung membunuh 2 penjaga sekaligus. Raungan Pak Baik bergema memenuhi tempat itu. Pelatih Ma memberi tanda agar menjalankan rencana mereka. Hunter Cha langsung mengeluarkan skill provokasinya dan menarik perhatian para penjaga. Saat formasi penjaga terpecah, pelatih Ma maju dengan tujuan untuk menahan pergerakan ratu. Reporter mendapatkan info rating 80% dari pusat. Ia disuruh untuk maju mendekat agar mendapatkan sudut yang lebih baik. Saat ia akan lebih maju untuk meliput, ia ditarik ke belakang oleh Byung-gu. Byung-gu mengatakan bahwa mereka berada di sarang bos tingkat S. Tidak ada seorang pun yang akan bertanggung jawab atas keselamatannya di sini. Byung-gu mengatakan agar reporter itu tetap di belakangnya karena pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Reporter berpikir bahwa orang-orang selalu mengatakan kalau healer bukan petarung yang handal. Tapi saat melihat Byung-gu, ia merasa bahwa healer itu lebih hebat darinya. Di lingkungan perumahan, terlihat sepasang kakek dan nenek sedang berbicara tentang siaran penyerangan Pulau Jeju. Ternyata anak mereka satu-satunya menjadi korban, dan nenek ingin menonton bagaimana para hunter akan membalaskan dendam mereka kepada para semut. Sang kakek menolak dan nenek menonton siaran sendirian. Terlihat di siaran, para hunter sudah berhadapan dengan ratu dan para penjaga. Sang nenek sampai kaget mendengar teriakan para tetangganya yang bersorak untuk para hunter. Siaran pun ditonton di mana-mana oleh semua kalangan. Terdengar penjaga hanya tersisa 2 lagi dan kemenangan sudah di depan mata. Saat siaran mengatakan semua penjaga sudah terbunuh, tiba-tiba kakek menghampiri nenek yang sedang menonton. Kakek sangat berharap di penyerangan keempat ini mereka bisa menang. Pusat berita sangat senang karena mereka memecahkan rekor rating yang pernah ada. Semua penjaga sudah terbunuh dan pelatih Ma mendekat ke arah ratu. Hunter Lim dari belakang menyerang dengan panahnya. Pak Baik berkata bahwa ratu tanpa penjaga hanyalah samsak berjalan. Merasa terdesak, ratu mengeluarkan racun dan mengenai pelatih Ma dan Pak Baik. Melihat itu, Byung-gu tidak tinggal diam dan merapal sihirnya. Dalam sekejap memulihkan mereka berdua dari efek racun. Byung-gu berkata, seharusnya ia yang diincar duluan. Ratu Semut baru menyadari peran penting Byung-gu langsung maju menyerangnya. Tapi pelatih Ma sudah bersiap melindungi healer mereka. Pak Choi memberi tanda agar mereka semua untuk mundur, lalu ia menyerang dengan sihir apinya. Saat api sudah menempel di tubuh ratu, Pak Choi mengaktifkan skill keduanya yang membuat api itu meledak dengan sangat dahsyat. Melihat itu, Pak Baek merasa bahwa ratunya sudah pasti mati. Ratu sudah di ujung kematian dan kemenangan sudah di depan mata. Tiba-tiba ratu meraung dengan sangat kencang dan menciptakan gelombang yang sangat besar. Pak Baek merasa itu bukan raungan kematian, tapi ada sesuatu yang lain. Sugimoto memberitahu Pak Goto bahwa para semut mengubah arah. Mereka semua kembali menuju sarang. Tampak pengacau sinyal tidak berfungsi lagi. Mendengar itu, Goto kebingungan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tampak Hunter Cha lah yang memberikan serangan terakhir dengan memenggal kepala Ratu Semut dengan pedangnya. Saat mereka semua merasa bahwa misi mereka sudah berhasil, pelatih Ma mengatakan ia mendapat informasi dari luar bahwa para semut masuk kembali ke dalam sarang. Pak Choi juga mengkonfirmasi hal tersebut dan berkata bahwa jala api yang ia buat di pintu masuk sarang sudah rusak. Tiba-tiba, mereka semua merasakan tekanan energi yang menakutkan. Muncul sesosok semut yang menyerupai manusia dan menghampiri mereka. Semut itu meraung dengan keras, sampai terdengar ke seluruh Pulau Jeju. Hunter Cha sampai menutup hidungnya dan terjatuh mencium aroma yang dikeluarkan semut itu. Hunter Cha seakan tak percaya, tekanan yang dikeluarkan melebihi dari apapun yang ia pernah temui, dan semut itu bukan monster yang biasa saja. Pelatih Ma merasa kematian menghampirinya saat semut itu berjalan melewati dirinya. Saat semut itu sampai di depan mayat ratu, semua terdiam menahan nafas dan jantung mereka berdetak kencang. Semut itu meraung kencang, menandakan kemarahan atas apa yang terjadi pada ratunya. Semua sampai terjatuh merasakan tekanan yang dikeluarkan semut itu. Lalu semut itu menoleh ke arah Hunter Cha. Terlihat hanya dia yang masih bisa berdiri dari tekanan yang ada. Dalam sekejap semut itu sudah berada di belakang Hunter Cha. Semut itu menghantamnya dengan sangat keras sampai badannya terpental menghantam tembok.
Lalu semut itu menghampiri pelatih Ma. Semut itu menghancurkan perisai bersama dengan tangan yang memegang perisai itu, dan mencabut tangan pelatih Ma yang sedang memegang senjata. Dalam sekejap, pelatih Ma kehilangan kedua tangannya. Pak Baik pun tak berkutik dengan kecepatan semut itu, dan menerima serangan tanpa bisa berbuat apa-apa. Pak Choi mencoba merapal sihir, tapi sayang semut itu lebih cepat dari rapalan Pak Choi. Hunter Lim berhasil mendekati semut itu dalam jangkauannya dan menembakkan panah kepadanya. Tapi semut itu berhasil menangkap panahnya dan mematahkannya. Setelah serangannya gagal, semut itu memukul Hunter Lim dan mematahkan busurnya. Tiba-tiba pelatih Ma menghantam semut itu dengan badannya. Ternyata kedua tangan pelatih Ma sudah dipulihkan oleh Byung-gu yang bersembunyi menggunakan skill kamuflase. Skill kamuflasenya akan lebih efektif bila ia tak bergerak. Bagi dirinya yang seorang healer itu pertukaran yang baik. Lalu semut itu menangkap kaki pelatih Ma dan membantingnya ke tanah berkali-kali seperti mainan rusak baginya. Melihat pelatih Ma yang sudah pingsan, Byung-gu menggunakan heal-nya. Tiba-tiba semut itu melihat ke arahnya. Byung-gu merasa skill kamuflasenya masih aktif, mestinya semut itu tidak tahu ia di mana. Sepertinya semut itu sudah sadar di mana posisi Byung-gu berada, dan dalam sekejap menancapkan tangannya di badan Byung-gu sampai tertembus ke depan. Melihat teman baiknya diserang, Pak Baik hanya bisa berteriak memanggil namanya. Mengetahui ajalnya sudah dekat, Byung-gu berpesan agar Pak Baik segera lari dari sana. Tiba-tiba, semut itu melahap kepala Byung-gu dengan sekali gigit. Mereka semua hanya bisa terdiam, melihat Byung-gu dimakan di depan mereka. Pak Baek tidak bisa menahan amarahnya lagi dan maju menyerang. Seketika semut itu mencengkeram lehernya, membuat Pak Baek kembali ke wujud manusianya. Lalu semut itu mulai berbicara dengan bahasa manusia. Tanpa disangka, semut itu bisa menggunakan suara Byung-gu yang baru saja ia makan. Semut itu berkata kalau mereka semua lemah. Ratu telah dibunuh di sini, biarpun mereka bisa membunuh penjaga, tapi itu tidak masuk akal. Jadi siapa rajamu? Pak Baik kebingungan harus menjawab apa. Tiba-tiba semut itu merasakan sesuatu, sepertinya di luar ada yang menarik perhatiannya. Sepertinya semut itu menemukan seorang yang kuat dan bergegas menuju ke arahnya. Terlepas dari cengkraman semut itu, Pak Baik merasa sepertinya semut itu mengincar Goto. Mengingat kondisi mereka saat ini, Pak Baik berencana untuk secepatnya pergi dari sini. Terlihat gerombolan semut menuju ke arah tim Korea. Terlihat tim Goto sedang mengarah ke posisi tim lainnya. Mereka merasa aneh karena ada dua tim yang putus kontak dengan mereka. Goto merasa tidak ada masalah dengan sinyalnya dan menghubungi tim Bravo untuk mengkonfirmasi tim lainnya. Goto memerintahkan agar tim Bravo tetap pada posisinya dan ia yang akan mencari tim lainnya. Tak lama berselang, Matsumoto, Presiden Asosiasi Jepang, menghubungi Goto. Di kapal perang Cina, terlihat dua petinggi sedang membicarakan tentang motif Jepang membantu Korea Selatan, yaitu untuk membuat Goto menjadi hunter tingkat nasional. Petinggi itu mengatakan bahwa penyerangan ini adalah taruhan yang beresiko bagi salah satu pihak. Sesampainya tim Goto di tempat tim Delta, mereka semua terkejut melihat apa yang terjadi pada tim lainnya. Goto melaporkan kepada markas pusat kalau ada korban jiwa di pihak mereka. Goto mengatakan bahwa mereka yang mati itu lemah dan kehilangan mereka tidak akan banyak berpengaruh. Goto mengatakan bahwa kesempatan untuk selamat dari tim Korea yang saat ini berpartisipasi adalah 0%. Ternyata ada tujuan lain dari tim Jepang untuk membantu Korea selain membuat Goto menjadi hunter nasional, yaitu pemusnahan hunter rank S Korea Selatan dan memerintahkan Goto untuk mundur sekarang. Saat mereka bersiap untuk mundur, sesuatu bergerak dengan cepat menuju ke arah mereka. Goto bisa menahan serangan tersebut, tapi tidak dengan Ishida yang terpenggal kepalanya. Goto berkata ia akan bertarung sendiri dan memerintahkan Minoru untuk mundur bergabung dengan tim Bravo. Goto pun langsung bersiap menghadapi semut itu, tapi semut itu bertanya apakah dia rajanya. Dengan lantang Goto mengatakan iya, dia adalah raja. Mendengar pernyataan Goto, semut itu langsung mengeluarkan energinya. Energi semut itu mengingatkan Goto pada saat ia bertarung dengan Jinwoo. Dalam sekejap pedang Goto patah dan kepalanya terjatuh di tanah. Di dalam sarang, Pak Choi berusaha menghalau kawanan semut yang menyerang mereka. Mereka semua terluka berat dan hanya bisa berharap pada Pak Choi untuk bertarung. Tapi Pak Choi tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya karena akan membakar habis semua oksigen yang ada.
Saat Pak Baek melihat beberapa semut lolos dari serangan Pak Choi, ia merasa ini sudah berakhir. Tiba-tiba bayangan muncul dari kaki Pak Baek dan sesosok prajurit hitam menghadang semut-semut itu. Pak Baek terkejut dan mempertanyakan siapa prajurit berbaju hitam itu. Prajurit hitam itu adalah milik Jinwoo dan berbagi pandangan dengan Jinwoo dimanapun ia berada. Saat Jinwoo melihat yang terjadi, ia langsung menggunakan skillnya. Reporter sudah pasrah akan nasibnya saat melihat para semut mulai mengincar dirinya. Bila tahu begini, ia akan lebih banyak berbicara dengan ayahnya sebelum pergi. Tiba-tiba muncul pedang dari belakang dan menusuk para semut yang ada di depannya. Pedang siapakah itu? Di stasiun pusat Korea Selatan, Pak Kepala seakan tak percaya kalau Hunter Rank S mereka dikalahkan seekor semut. Banyak yang menelpon menanyakan kelanjutan siaran, tapi Pak Kepala tidak sudi menyiarkan Hunter mereka dibantai di siaran langsung. Salah satu pegawainya mengatakan kalau ada seseorang baru saja muncul di lokasi. Pak Kepala langsung menghampiri karyawannya untuk mengkonfirmasi hal itu. Saat melihat apa yang terjadi, ia langsung memerintahkan agar siaran langsung dilanjutkan. Pak Kepala mengatakan bahwa mereka sudah menghentikan siaran sekali. Situasi tidak akan bertambah buruk lebih dari ini. Ia bertaruh semuanya untuk siaran langsung dilanjutkan apapun yang terjadi. Ternyata yang dimaksud Pak Kepala adalah kemunculan Jinwoo di sarang semut. Semua pasukan bayangan Jinwoo langsung dikeluarkan untuk membasmi para semut. Setelah semuanya sudah bersiap, Jinwoo memerintahkan Iron untuk menarik agro semut-semut itu. Kawanan semut pun terpancing. Melihat itu Jinwoo memuji kerja Iron. Jinwoo dengan senjata baru yang didapat dari Baran, dengan mudah membunuh kawanan semut dengan cepat. Task ditugaskan untuk menjaga para hunter Korea. Pelatih Ma kelihatan bingung dengan apa yang terjadi dan bertanya siapa yang bertarung saat ini. Pak Baek menjawab bahwa mereka sudah tidak perlu khawatir lagi. Semua akan baik-baik saja mulai sekarang. Para jenderal bayangan Jinwoo terlihat membunuh semut-semut tanpa ada kesusahan yang berarti. Jinwoo langsung mengekstrak mayat para semut. Reporter sampai bingung mencerna apa yang sedang terjadi. Pusat siaran terus menanyakan situasi yang ada, tapi reporter mengatakan ia sendiri tidak yakin harus berkata apa. Tapi yang terjadi bahwa para semut saling membunuh satu sama lain. Jinwoo menghampiri mereka dan meminta agar mereka berkumpul, lalu ia mengeluarkan ramuan dan meminta mereka untuk meminum ramuan itu. Setelah mereka meminum ramuan itu, luka mereka mulai terpulihkan. Ternyata Hunter Cha berada dalam kondisi kritis dan ramuan Jinwoo tidak dapat memulihkan kondisi tersebut. Jinwoo mengatakan bahwa tempat ini sudah dibersihkan. Mereka harus cepat pergi dari sini sebelum ada lebih banyak lagi semut yang menuju tempat ini. Tiba-tiba semut itu kembali dan berkata tidak ada raja di luar sana. Dia bukan raja. Apakah ada seseorang yang bisa menjadi raja di sini? Melihat semut itu kembali, Pak Baek merasa bahwa Goto sudah terbunuh olehnya. Lalu Jinwoo maju dan berpesan kepada pelatih Ma agar menjaga Hunter Cha. Saat mereka berdua semakin dekat, semut itu bertanya, "Apakah kamu raja umat manusia?" Saat semut itu melihat Jinwoo, ia merasakan keberadaannya sangat berbahaya. Semut itu meraung kencang di hadapan Jinwoo seakan mengintimidasi lawannya. Melihat itu, Jinwoo tersenyum dan berkata, "Sudah sepantasnya serangga berlaku seperti itu." 5 menit sebelumnya, terlihat siaran langsung terputus. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dengan para hunter. Beberapa dari mereka kecewa karena siaran terputus. Berita dilanjutkan untuk merangkum apa yang sudah terjadi. Melalui komunikasi, dipastikan bahwa Min Byung-gu meninggal dunia, dan keselamatan hunter lainnya belum dapat dikonfirmasi. Tiba-tiba reporter memberitakan bahwa ada seorang hunter baru tiba di lokasi, dan mereka akan melanjutkan siaran langsungnya. Terlihat Pak Matsumoto sedang mendengarkan rekaman terakhir Goto sebelum terputus. Pak Matsumoto terlihat marah karena Goto meninggal dibunuh semut itu. Ia menanyakan kepada Sugimoto di mana posisi semut itu sekarang. Sugimoto mengatakan bahwa semut itu kembali ke dalam sarang. Mendengar itu, Pak Matsumoto tak percaya kalau tim Korea masih hidup. Sugimoto juga memberitahu bahwa ada satu energi sangat kuat yang menyaingi energi semut itu. Mendengar itu, Pak Matsumoto menyuruh anak buahnya untuk menampilkan siaran langsung tim Korea. Terlihat Jin Ah sedang menanyakan apa yang dilakukan ibunya. Ibunya menjawab televisi mereka tidak berfungsi tanpa sebab. Ibunya juga memberitahu
kalau Jinwoo pergi keluar dan mengatakan kalau ada urusan. Mendengar itu, Jin Ah langsung kembali ke kamar dan membuka handphonenya. Muka Jin Ah langsung berubah seperti melihat hantu. Pak Go sangat bersemangat melihat Jinwoo ada di siaran langsung melawan semut itu. Semut itu langsung menyerang dengan memukul muka Jinwoo. Pukulan semut itu sangat kuat hingga membuat gelombang yang sangat besar dan menerbangkan batu-batu di sekitarnya. Semut itu berkata bahwa Jinwoo lemah dan ia bukan seorang raja. Tapi semut itu terkejut dan yang lainnya juga. Melihat Jinwoo masih berdiri tegap di hadapan mereka. Sepertinya Jinwoo hanya terluka sedikit di mulutnya saja. Lalu Jinwoo mengaktifkan skillnya, menarik semut itu dengan sangat keras, sampai membuat semut itu jatuh berlutut di tanah. Jinwoo maju ke arah semut itu, dan menghantam muka semut itu sampai terpental jauh ke belakang. Hunter Lim dan reporter sampai menganga melihat hal itu. Pelatih Ma bertanya kepada Pak Baek dan Pak Choi, apakah Jinwoo benar tipe penyihir? Pak Baek berkata, ia juga kesulitan mempercayai hal tersebut. Tampak semut itu kembali menghampiri Jinwoo. Dengan kedua tangannya, semut itu menyerang, tapi Jinwoo dapat menahannya dengan satu tangan dan membalas memukul badan semut itu. Terjadilah saling adu pukul antara Jinwoo dan semut itu. Tekanan dari pertarungan mereka yang sangat besar hampir membuat reporter itu jatuh pingsan. Tiba-tiba kulit semut itu retak, dan semut itu merasa ia kalah dalam hal kekuatan. Dan bertanya-tanya siapa identitas orang ini sebenarnya. Semut itu seakan tak percaya kalau kulitnya mulai pecah secara perlahan. Jinwoo dengan cepat menutup jarak dan memukul semut itu. Merasa terdesak, semut itu mengeluarkan senjata rahasia yaitu lidahnya dan berhasil menggores pipi Jinwoo. Jinwoo berlutut dan menyadari bahwa ia terkena racun. Setelah mengkonsumsi siput kerucut, semut itu mendapatkan kekuatan baru, yaitu racun pelumpuh. Salah satu racun yang paling berbahaya yang pernah ada. Melihat Jinwoo yang tak berdaya, semut itu mendekatinya dan langsung menyerang dengan niat untuk menghabisinya. Di luar sarang, terlihat tim Bravo sudah berkumpul dengan Minoru. Minoru mengatakan bahwa monster itu tidak dapat dibandingkan dengan Hunter Rank S. Bahkan seluruh populasi dunia bila digabungkan tidak akan bisa melawan monster itu. Mendengar itu, temannya merasa perkataan Minoru seperti omong kosong dan melepaskan cengkramannya. Tak lama berselang, datang helikopter untuk mengevakuasi mereka. Jinwoo menahan serangan semut itu, membuat semut merasa bingung. Lalu Jinwoo memukul muka semut itu sampai terpental menghantam tembok. Jinwoo dapat merasakan semut itu senang ketika dirinya terkena racun. Saat status sense-nya dinaikkan, ia bisa merasakan emosi semut itu. Ia yakin kalau semut itu mulai merasa cemas. Ia merasakan kalau timnya juga merasa cemas. Ia harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Jinwoo mulai menyerang, tendangannya menghantam dengan kuat. Tapi semut itu menghindar dan tidak terlihat dimanapun. Ternyata semut itu terbang di udara menggunakan sayapnya. Semut itu merasa beradu kekuatan dengannya akan sia-sia dan perlahan mulai merubah bentuk tubuhnya menjadi lebih langsing. Dengan begitu semut itu bisa memaksimalkan kelebihannya, yaitu kecepatan. Pertarungan udara dan darat pun dimulai. Semut itu menyerang, tapi Jinwoo dapat menghindarinya dan menyerang balik dengan pisaunya. Semut itu merasa Jinwoo dapat mengimbangi kecepatannya, bahkan lebih cepat darinya. Jinwoo memperkirakan semut ini sama kuatnya seperti Baran, bahkan mungkin lebih kuat. Tapi Jinwoo sudah naik level dan mendapatkan senjata baru yang lebih kuat. Mulai terlihat kerusakan yang Jinwoo hasilkan, ia merasa bisa mengakhiri ini. Jinwoo melihat ada kesempatan dan mengaktifkan skillnya. Semut itu mendapat serangan yang bertubi-tubi dari Jinwoo. Ada notif bahwa skillnya berevolusi. Semut itu kabur darinya, tapi Jinwoo mengejarnya dan terus menyerang. Akhirnya Jinwoo memutuskan salah satu lengan semut itu. Semut itu berpikir apa kelebihan yang ia punya. Akhirnya ia menggunakan skillnya dan memanggil kawanan semut ke hadapannya. Melihat kawanan semut mengarah kepadanya, Jinwoo tersenyum dan mulai memanggil pasukan bayangannya. Pertarungan pasukan bayangan Jinwoo melawan kawanan semut pun dimulai. Walaupun pasukan
baru dibangkitkan, langsung berjalan ke arah Hunter Cha dan merapalkan heal-nya. Pak Baek tidak menyangka kalau Byung-gu langsung menolong Hunter Cha. Lalu Jin-woo berkata bahwa ia dapat mengetahui orang seperti apa dirinya. Ia tidak diberi perintah, tapi ia memulihkan Hunter Cha atas keinginannya sendiri. Dia adalah orang yang baik dan hangat. Pak Baek mengatakan bahwa orang itu bukan lagi Byung-gu yang ia kenal. Dan Jin-woo menyetujui perkataan Pak Baek. Reporter pun mengerti kenapa Jin-woo memintanya mematikan kamera. Publik tidak boleh tahu akan hal semacam ini. Pak Choi berpikir, semakin banyak pertarungan yang Jin-woo lalui, akan semakin kuat ia ke depannya. Pak Baek berkata bahwa Jin-woo akan banyak melalui pertarungan ke depannya. Ia yakin kalau skill Byung-gu pasti akan berguna, tapi ia membenci pertarungan. Ia memohon agar jangan membuat Byung-gu bertarung lagi. Sambil menepis tangan Pak Baek, Jin-woo berkata, ini sudah kedua kalinya Pak Baek memegang bahunya. Tapi kali ini berbeda, Pak Baek tidak memberinya perintah. Jin-woo merasa kalau ini adalah permintaan yang tulus. Jin-woo setuju dengan perkataan Pak Baek dan membatalkan ekstraksi Byung-gu. Byung-gu pun tersenyum dan menghilang dalam ketiadaan. Helikopter evakuasi pun datang, dan terlihat tim Korea telah bersiap untuk pergi. Jin-woo mengatakan kepada Pak Baek kalau ia tetap tinggal karena penyerangan belum selesai. Ia akan membersihkan jalan dan memusnahkan semut yang tersisa. Lalu Jin-woo memanggil Kaisel dan berpamitan dengan Pak Baek. Lalu Kaisel pun terbang dan mulai menghabisi semut-semut yang ada di udara. Di kapal perang Jepang, terlihat Minoru sedang menjelaskan betapa kuatnya monster yang membunuh Goto. Minoru terus berkata bahwa raid ini sudah pasti gagal karena tidak ada hunter di dunia yang dapat membunuh monster itu. Lalu Pak Sugimoto berkata, penyerangan Pulau Jeju sudah berakhir. Minoru tidak percaya akan hal itu, tapi Sugimoto mengatakan bahwa berita itu berasal dari markas Korea Selatan. Maka sudah pasti benar. Sugimoto teringat akan perkataan Goto, bahwa ada hunter yang cukup kuat di Korea Selatan. Ternyata orang itu adalah Sung Jin-woo. Lalu ada berita bahwa para semut mulai mendekat, dan mereka bersiap untuk bertempur. Di dalam sarang, terlihat pasukan bayangan Jinwa membasmi semut-semut yang tersisa sampai ke telur-telur yang belum menetas. Jinwo cukup senang, karena ia mendapat XP juga dari telur yang belum menetas itu. Lalu ia membuka inventorinya dan melihat sesuatu. Ternyata Jinwoo menemukan pedang yang ia dapat dari Baran. Ia pun mencoba kehebatan pedang tersebut, dan ternyata pedang itu bisa mengeluarkan petir di setiap serangannya. Jinwoo berpikir akan sia-sia bila membiarkan pedang itu tersimpan di inventorinya, dan berniat menggunakan pedang itu untuk membersihkan telur-telur yang tersisa. Di suatu tempat di Amerika, terlihat pertarungan Jinwoo dengan semut sedang ditonton oleh seseorang. Ternyata Pak Michael dari Asosiasi Hunter Amerika sedang berbicara dengan Pak David yang merupakan ketua asosiasi. Pak Michael mengatakan akan memalukan bila hunter sekuat Jinwoo disia-siakan. Korea Selatan terlalu kecil untuk dirinya. Dan dari informasi yang didapat, Sung Il-hwan ternyata ayah dari Jinwoo. Mereka sedang dihadapkan dengan kesempatan yang sempurna. Sekarang ini, negara lain tidak ada yang mengetahui kehebatan Jinwoo. Pak David tahu niat Pak Michael untuk merekrut Jinwoo sebelum negara yang lain melakukannya. Pak David mengatakan Korea Selatan adalah sekutu lama dari Amerika. Mengambil hunter tingkat S lagi sesudah Hwang Dong-so akan membuat hubungan mereka menjadi buruk. Tetapi setelah berpikir sejenak melihat kehebatan Jinwoo, Pak David memerintahkan agar Pak Michael merekrutnya. Setelah beberapa saat, akhirnya Jinwoo mencapai level 100. Ia merasa sudah waktunya untuk mengekstrak semua itu. Arise. Tiba-tiba Jinwoo berada di dalam kegelapan, dan ia tidak dapat merasakan apapun. Saat ia kembali dari kegelapan, terlihat sesosok semut bayangan muncul di hadapannya. Dan semut itu langsung berlutut di hadapan Jinwoo. Saat melihat semut itu, Jinwoo merasa ia tidak pernah melihat rank itu sebelumnya. Jinwoo berpikir bahwa semut itu jauh lebih kuat dari pasukan yang sudah diekstrak selama ini. Ia tidak kaget mengingat betapa kuat semut itu pada waktu ia hidup. Dan pada saat Jinwoo akan mengekstrak ratu semut, semut itu memanggil Jinwoo dengan sebutan raja dan meminta agar ia diberikan nama oleh Jinwoo. Jinwoo cukup terkejut mendengar semut itu memanggil dirinya dan menanyakan bagaimana ia bisa punya kemampuan untuk berbicara. Semut itu menjawab bahwa ia selalu mampu melakukan itu. Mendengar itu,
Jinwoo merasa bahwa semut itu sebelum diekstrak memang sudah bisa berbicara. Tapi, mengingat Iron yang sebelumnya manusia, setelah menjadi pasukannya ia tidak berbicara. Itu juga berlaku kepada Byung-gu dan Task. Hanya satu perbedaan di antara mereka, rank mereka. Mungkin yang lain akan mempunyai kemampuan untuk berbicara setelah mereka mencapai rank yang lebih tinggi. Jinwoo menanyakan apakah semut itu tetap mengikuti perintahnya, walaupun semut itu dibunuh olehnya. Semut itu berkata kalau ia tidak dibunuh oleh Jinwoo, melainkan melalui kekuatannya, ia sudah dilahirkan kembali. Kesenangan meluap dalam dirinya. Ia akan mengikuti Jinwoo selama-lamanya. Dan semut itu meminta lagi kepada Jinwoo untuk memberinya nama. Ia berpikir akan aneh memberinya nama semut atau serangga. Jinwoo ingin agar namanya bisa membedakan semut itu dari yang lainnya. Akhirnya Jinwoo memutuskan memberi nama Beru pada semut itu. Beru pun berterima kasih kepada Jinwoo. Dan Jinwoo juga memutuskan untuk mengekstrak ratu semut itu. Saat ratu sudah diekstrak, tiba-tiba para semut bertingkah aneh. Jinwoo merasa hubungan antar para semut melemah. Beru mengatakan kalau ratu mempunyai kekuatan untuk memerintah seluruh koloninya. Dan mana ratu digunakan untuk bereproduksi. Sekarang mananya sangat lemah karena ratu tidak mempunyai tubuh lagi untuk bereproduksi. Dan ratu tidak cocok untuk pertarungan. Mendengar penjelasan Beru, Jinwoo berpikir tidak perlu dua kepala untuk memerintah semutnya dan membatalkan ekstraksi ratu. Ia juga memerintahkan pasukannya untuk tidak mengumpulkan kristal mana. Semua kristal mana akan digunakan untuk membangun kembali Pulau Jeju. Bagi Jinwoo, mendapatkan Beru sudah cukup baginya. Saat Jinwoo berpikir bagaimana caranya untuk menghabisi semut yang tersisa, Beru mengatakan kalau semut-semut yang tersisa kesusahan mempertahankan formasinya dan terpencar karena kebingungan tanpa adanya pemimpin mereka. Jinwoo menanyakan berapa banyak semut yang tersisa, dan Beru menjelaskan bahwa ada 8.700 sebelum penyerangan hari ini, dan sekarang diperkirakan ada 4.000 yang selamat. Mendengar itu, Jinwoo merasa dirinya sudah cukup banyak membunuh semut-semut, dan ternyata masih banyak yang tersisa. Lalu Jinwoo memerintahkan Beru untuk memusnahkan semut yang tersisa. Di luar sarang, terlihat para guild besar Korea Selatan bekerja sama untuk menghabisi semut-semut yang kabur dari Pulau Jeju. Di Guild Fame, terlihat Minsung ketakutan melihat semut-semut itu mendekat. Saat semut-semut mulai mendekat ke daratan, tiba-tiba sesuatu dengan kecepatan yang luar biasa menghabisi semut-semut itu. Butuh waktu sampai 2 hari untuk memusnahkan semua semut di selatan Korea. Para semut juga terlihat di perairan Cina, dan perahu perang Cina sudah bersiap menghadapi mereka. Tapi para perahu perang tidak melancarkan serangan karena pahlawan mereka yang akan melawan semut-semut itu. Orang itu kemudian mengumpulkan mana di kedua pedangnya dan menggunakan gelombang pedang untuk menyerang semut-semut di udara. Orang itu berkata bahwa para semut itu payah, akan menyenangkan bila semut yang melawan Jinwoo masih tetap hidup. Terlihat seseorang dengan sekretarisnya sedang membicarakan hubungan Jinwoo dengan Dongso. Sekretarisnya mengatakan bahwa kemungkinan Jinwoo sudah membunuh saudara dari Dongso dan Dongso menginginkan balas dendam. Ternyata orang itu adalah Thomas Andre, ketua The Scavenger Guild, dan Thomas merasa akan sulit bertemu dengan Jinwoo karena pertikaiannya dengan Dongso anggota guildnya. Sekretarisnya menanyakan apa yang akan terjadi bila keduanya sampai bertarung. Thomas Andre menjawab kalau Dongso adalah properti dari The Scavenger Guild dan Scavenger Guild adalah miliknya. Ia tidak akan memaafkan siapapun yang macam-macam dengan propertinya, walaupun itu pemerintah Amerika Serikat. Pada malam ketiga di Pulau Jeju, para prajurit beserta dengan hunter dari The Knights Guild mendarat di Pulau Jeju untuk mengumpulkan kristal mana dan berjaga-jaga di sekitar pulau. Saat mereka membersihkan semut-semut yang tersisa, mereka dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang tampak seperti binatang buas. Para hunter menanyakan identitas orang itu, tapi orang buas itu mulai berbicara dengan bahasa monster. Lalu seseorang menjentikkan jarinya, dan orang-orang di sekitarnya menjadi pingsan seketika. Tampak seorang tua mengatakan, kalau tidak perlu ada kekacauan, dan ia hanya membuat mereka semua tertidur sejenak. Orang tua itu mengatakan, dirinya tidak mengerti kenapa ia membantu manusia. Orang tua itu menambahkan, perburuan akan tetap berlanjut, hal ini tidak akan merubah apapun. Lalu orang tua itu membuka sebuah portal.
Sebelum ia pergi, orang buas itu mengkonfirmasi bahwa orang itu ada di Korea Selatan. Orang tua itu menjawab, akan menyerahkan tempat ini kepada seseorang dan ia tidak ingin ikut campur, lalu pergi meninggalkan orang buas itu. Mendengar perkataan orang tua, orang buas itu berpikir tidak ada alasan bagus untuk membuat hal ini lebih menyulitkan. Lalu orang buas itu membuka portal dan meninggalkan tempat itu.